seorang nabi bukan berarti dia seorang rasul. Nabi itu adalah rajulun uhiya ilaihi bisar'in, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Jadi seorang nabi rajulun uhiya ilaihi bisar'in, seorang nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak berhak untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia. Jadi apa? Ilmunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu seorang nabi. Lain halnya seorang rasul, rajulun uhiya ilaihi bisar'in, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, namun dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, ya. Menyampaikan wahyu tersebut diperintahkan. Jadi seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Kalau seorang rasul sudah jelas dia seorang nabi, ya. Nabi itu jumlahnya banyak, ya. 124.000 itu nabi, ya. Jadi jumlah nabi itu banyak, 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul itu 313 atau 314. Yang wajib kita ketahui, itu 25 nabi dan rasul yang berada di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan berarti jumlah nabi hanya 25, bukan. Tetapi itu yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, jumlah 25 nabi dan rasul yang berada di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, apa lagi? Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yahya, terus Nabi Yakub, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 25 nabi dan rasul. Dan yang paling akhir, penutup para nabi dan rasul, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada yang mengaku nabi sesudah Nabi kita Muhammad, berarti itu adalah setan, ya, setan. Karena sesudah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Ada juga sahabat dan nabi itu para tabi'in, banyak yang mengaku nabi, ya, seperti Musailamah Al-Kadzab, dia mengaku nabi, ya. Banyak yang mengaku nabi, ingin mendapatkan pengikutnya itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita jangan percaya kalau ada yang mengaku nabi, walaupun dia pintar, walaupun dia berbahasa Arabnya pintar, ilmunya pakam, ya, ilmu Quran hadisnya pakam, kita tidak boleh percaya dengan hal tersebut kalau dia sudah mengaku nabi, ya. Ya, seperti di Indonesia banyak, ya, yang mengaku-ngaku nabi, ya. Ada yang betino itu kan mengaku nabi, ya. Banyak di Indonesia ini. Ada yang bertapa di gunung, mendapat wangsit, kemudian mengaku nabi. Banyak sudah di Indonesia ini yang mengaku-ngaku nabi, ya. Itu sudah sesat, ya, sudah setan yang berbicara, ya. Itu hati-hati. Jadi seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Seorang rasul pasti dia seorang nabi, ya. Karena
seorang rasul dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ditugaskan, diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Seperti Nabi kita Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya. Maka Nabi diberikan kewajiban oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut, yakni Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah perintah Allah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Ya, maka Al-Quran itu kalau kita sebagai orang yang beriman, itu adalah pedoman hidup kita. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Quran. Makanya kita terus belajar agar kita mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentang hukum-hukum Allah, bagaimana kehidupan kita, bagaimana peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tugas seorang nabi, tugas seorang rasul itu menyampaikan wahyu untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan umatnya, bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu untuk kebahagiaan kita, ya. Peraturan Allah turunkan agar hidup di dunia ini ada peraturan. Jangan sampai seperti hukum binatang, yang kuat itulah yang menang, ya. Jadi kalau ada peraturan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia agar kita hidup bahagia, ya. Agar kita hidup di akhirat juga selamat, ya. Selamat dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu peraturan. Jadi pedoman kita sebagai orang yang beriman itu adalah Al-Qur'an. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini saja. Di zaman nabi-nabi terdahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan kepada nabinya kitab seperti kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Ibrahim menerima lembaran. Nabi Ibrahim menerima lembaran suhuf, ya. Nabi Sis menerima suhuf, ya. Jadi ada mereka para nabi dan rasul terdahulu pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena nabi kita adalah nabi penutup, nabi akhir zaman, maka peraturan mereka sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, pada waktu itu memang peraturan itulah yang berlaku. Tetapi setelah datangnya nabi kita, maka itulah peraturan Al-Quran yang harus kita pakai. Peraturan Allah, peraturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi karena seorang rasul itu teladan, suri tauladan, contoh baik dalam hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencontoh siapa, pasti ada orang yang kita contoh. Kalau contoh kita, suri tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu contoh. Ya, contoh, mencontoh Nabi kita. Dalam rumah tangga yang diambil contoh adalah Nabi kita. Dalam kita bekerja itu adalah Nabi kita. Kita seorang pemimpin yang kita contoh Nabi kita. Kita seorang panglima perang yang kita contoh